Bukti Cinta di Jakarta Utara. Hai Muslim Travelers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam menyambut bulan suci Ramadan, orang-orang akan datang ke masjid untuk melaksanakan rutinitas ibadahnya. Nah, hari ini Bu Baby akan mengajak kalian berwisata religi ke salah satu masjid yang digadang-gadangkan sebagai Taj Mahalnya Indonesia. Mau tahu keseruan kita hari ini? Yuk ikuti Bu Baby terus, tonton videonya sampai selesai ya. Untuk sampai ke masjid ini, kalian bisa menggunakan transportasi umum yaitu kereta api Indonesia dari stasiun Tangerang dan turun di stasiun Pasar Senen. Kalian cuma butuh mengeluarkan tarif Rp4.000 untuk sampai ke Pasar Senen. Dari Pasar Senen, kalian bisa naik transportasi online. Kalau Bu Baby memilih naik mobil online dan mengeluarkan tarif sebesar Rp48.000 dengan jarak tempuh 21 menit dari Pasar Senen ke masjid ini. Alhamdulillah, akhirnya kita sudah sampai juga di depan masjid yang bentuknya unik dan megah ini. Sampai di sini kira-kira udah ada yang tahu belum nama masjidnya apa? Ya, Masjid Ramli Musofa. Masjid ini dikenal juga sebagai Taj Mahalnya di Jakarta. Masjid ini berada di daerah Jakarta Utara. Masjid ini juga didominasi dengan warna putih layaknya Taj Mahal. Kalau misalkan kalian biasanya bisa menemukan Taj Mahal di daerah India, nyatanya Indonesia juga memiliki bangunan yang menyerupai Taj Mahal. Kalau begitu, sampai sini udah ada yang penasaran belum dengan keunikan dan juga kisah di balik masjid ini? Kalau sudah, yuk kita ikutin masuk ke dalam yuk. Masjid Ramli Musofa dibangun sejak tahun 2011. Nama masjid ini diambil dari akronim keluarga pemiliknya yang bernama Ramli Rasidin, yang memang sengaja membangun masjid ini di dekat Danau Sunter Selatan. Ramli Rasidin merupakan seorang pengusaha keturunan Tionghoa yang merupakan mu'alaf dan memeluk agama Islam ketika ia berusia 19 tahun. Masjid ini didirikan tahun 2011 dan selesai dibangun serta diresmikan tanggal 15 Mei 2016. Itu berarti pembangunan Masjid Ramli Musofa membutuhkan waktu hingga 5 tahun. Diawali dari cita-cita Ramli sewaktu kecil, ia pernah bermimpi untuk mendirikan masjid dengan unsur pencampuran budaya dan ornamen yang indah. Akhirnya, mimpi tersebut dapat terwujud setelah 40 tahun kemudian. Pembangunan masjid ini memang memakan waktu yang cukup lama, karena banyak material yang harus didatangkan langsung dari Italia dan juga Turki. Bahkan, bebatuan yang digunakan sebagai lantai masjid ini tidak bisa didatangkan dalam satu waktu loh. Pemilik masjid ini memiliki alasan filosofi kenapa akhirnya masjid ini dibangun seperti Taj Mahal. Karena menurut ia, Taj Mahal adalah lambang cinta seorang raja terhadap istrinya. Nah, ia pun berharap masjid ini sebagai lambang cintanya kepada Allah, yang kedua kepada agama Islam, dan yang terakhir kepada keluarganya. Untuk fasilitas masjid ini memiliki 3 lantai lengkap dengan fasilitas ramah disabilitas. Ada toilet disabilitas, tempat wudhu yang dilengkapi dengan tempat duduk, dan tak lupa lift di dalamnya. Interior masjid ini sendiri memiliki perpaduan unsur beberapa budaya. Budaya Islam menonjol lewat kaligrafi pada masjid, kubah, dan juga beduk. Dari awal masuk masjid sampai di dalam, kita bisa merasakan 3 perpaduan budaya, yaitu Arab, Melayu, dan Tionghoa. Seperti yang
bisa kita lihat, di dinding tangga arah pintu masuk ke masjid utama terdapat kaligrafi dari surat Al-Fatihah yang memiliki 3 bahasa, yaitu bahasa Arab, bahasa Indonesia, dan juga bahasa Mandarin. Menurut Pak Ramli, cara penulisan seperti ini merupakan simbol untuk toleransi antar agama. Cara penulisan seperti ini juga ditunjukkan agar memudahkan non-muslim untuk belajar mengenai ajaran agama Islam. Sekarang kita masuk ke 5 fakta unik mengenai Masjid Ramli Musofa. Yang pertama, masjid ini didirikan oleh seorang mu'alaf, yaitu beretnis Tionghoa. Yang kedua, dari nama Ramli Musofa sendiri diambil dari berbagai jenis unsur. Yang pertama, Ram diambil dari nama pendirinya, yaitu Haji Ramli Rasidi. Yang kedua, Li diambil dari nama istrinya, yaitu Lin Jong Kim. Yang ketiga, Mu diambil dari nama anak pertamanya, yaitu Muhammad. So diambil dari nama anak keduanya, yaitu Sofyan. Dan Fa diambil dari nama anak ketiganya yang bernama Fabianto. Masuk ke yang ketiga, yaitu dari tulisan kaligrafi surat Al-Fatihah di tangga masjid yang memiliki 3 bahasa, yaitu bahasa Arab, bahasa Indonesia, dan juga bahasa Mandarin. Lanjut dengan keunikan yang keempat, yaitu dimulai dari pembatasan pengeras suara ketika azan. Masjid ini memiliki aturan di mana ketika suara azan berkumandang, maka akan digantikan dengan suara beduk. Lanjut yang kelima, yaitu masjid ini memiliki ramah disabilitas, lansia, dan juga untuk ibu hamil. Nggak kerasa ternyata kita sudah sampai di akhir penghujung video. Nah, untuk para muslim travelers bisa banget nih menjadikan masjid ini sebagai destinasi wisata religi kalian di bulan suci Ramadan kali ini. Karena telah berakhirnya episode wisata religi kali ini, jangan lupa untuk tunggu video episode wisata religi di tahun depan. Kalau begitu, Bu Dewi pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim travelers, my adventure.